wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Ya, saya hormati dan saya muliakan di Ustaz Haji Yudi Mulyana SDH MPDI, yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus DKM Al-Yatisno, para sesepuh, para kiai yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, hadirin rahimahullah. Lebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas limpah-limpahnya. Pada malam hari ini kita sama-sama merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid yang kita cintai ini. Para bapak-bapak dan hadirin sekalian yang amat kami hormati, Ustadz Haji Mulyana ini, beliau adalah dosen di SDI Cirebon, dan kemudian saya mengenal beliau dulu lama, baru tahun 2016 ini begitu kenal, dan kemudian dengan tiba-tiba tidak ada pendahuluan sebelumnya. Kemudian beliau ini ngomong dengan saya, Pak Kiai, ada orang mau bangun masjid. Ini yang memberikan katakan saja sebuah terobosan baru untuk masyarakat kita di sini. Jadi saya bilang coba untuk saya saja. Dan kemudian ternyata beliau langsung menghubungi orang yang mau bangun masjid itu. 3 hari berikutnya langsung datang ke sini yang dari Riyadh. Ini beliau orangnya hadir, yang mewasilahi ini. Tidak ada proposal, tidak ada permohonan, dan kemudian sebelumnya juga saya pikir-pikir sudah saya tidak pernah ini apa-apa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang luar biasa karena saya ingin membangun kompleks pondok pesantren terpadu yang tentunya didahului dengan pembangunan masjid. Wasilahnya beliau ini, dan kemudian nanti akan diresmikan tanggal 31 Januari tahun 2017. Saya sudah bohong awal-awal disisihkan waktunya, kemungkinan beliau ada di Aceh. Beliau ini juga sebagai pembina mualaf di Indonesia, jadi terbang kemana-mana, dan kemudian sekarang bukan hanya di perguruan tinggi di Indonesia ini, seperti di ITB dan lain-lain, tapi juga di masyarakatnya masyarakat itu sudah banyak meminta beliau untuk memberikan pencerahan. Jadi sudah terbang kemana-mana, dan kemudian beliau ini sangat sibuk, dan saya berterima kasih Ustaz Yudi bisa hadir di tempat kami di sini. Dan kemudian mohon hadir lagi nanti tanggal 31 Januari, karena wasilahnya ambruk dan masjid itu biayanya mencapai 900 juta. Pembebasan tanahnya untuk Bapak masih terbuka lebar, ya, masih terbuka, dan murah sekali. 1 meter hanya 200.000, tetapi hurufnya 200.000 lagi. Para hadirin sekalian yang kami hormati, Ustaz Yudi, saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat di sini
Rifa'iyah itu adalah sebuah organisasi dari santri-santri yang figur sentralnya adalah Syekh Ahmad Rifai. Syekh Ahmad Rifai itu termasuk ulama abad ke-18, 19 yang sangat produktif. Beliau itu gurunya di Indonesia adalah Syekh Asy'ari, pendiri pesantren Tajul. Syekh Asy'ari ini adalah seorang kiai dalam, jadi ulama dalam keraton Mataram, Yogyakarta. Diberi tugas ketika usianya 40 tahun setelah 10 tahun di Mekah. Ditugasi oleh Sultan Mataram Jogja untuk membangun pesantren di Tajul. Kemudian mbahnya Syekh Ahmad Rifai itu namanya Kiai Abu Suja, yang kebetulan adalah pengulu langgar di Kendal. Kedua-duanya adalah tugas dari Sultan Mataram, sehingga kenal betul Kiai Asy'ari dengan Syekh Abu Suja. Dan Kiai Asy'ari kenal betul dengan putra-putrinya, termasuk Muhammad marhum, bapak kandung dari Syekh Ahmad Rifai. Selanjutnya Syekh Abu Suja mengawinkan putrinya itu dengan Syekh Asy'ari. Cucunya dengan Syekh Asy'ari, namanya Ibu Nyai Rojiah. Ketika menikah tahun 1885, bukan 1800 yang saya maksud, 1700. Tahun 1785 menikah. Syekh Ahmad Rifai ditinggal oleh bapaknya ketika usia 5 tahun. Kemudian 2 tahun diasuh oleh mbahnya Kiai Abu Suja, dan setelah Kiai Abu Suja meninggal diambil oleh Kiai Asy'ari dalam usia 6 atau 7 tahun. Dibesarkan dan dididik oleh Syekh Asy'ari itu di Kalimantan, pesantren Kalimantan. Para hadirin sekalian yang kami hormati, dan Ustaz Budi yang saya muliakan, selanjutnya ketika usianya 30 tahun, karena termasuk orang yang galak, kiai muda yang cerdas, tangkas, dan sangat benci kepada penjajah, pidato kemana-mana, kemudian membangun masyarakat benci kepada penguasa Belanda pada waktu itu. Beliau sering ditangkap di Wonosobo, ditangkap, kemudian di Semarang, di Kendal ditangkap dan dikeluarkan lagi, akhirnya pergi ke Mekah. Pesantren di Mekah selama 8 tahun. Menurut Sabiri kami melanjutkan pesantren ke Mesir selama 12 tahun. Jadi 20 tahun di Timur Tengah, baru kembali ke Kalimantan dan masuk pesantren bersama dengan kakak-kakaknya. Akan tetapi karena memang kebencian beliau terhadap penjajah dan selalu mengatakan orang kafir yang tidak boleh taat, akhirnya beliau diusir yang pertama dari Kaliwungu, dari Kabupaten Kendal itu ke Batam, di Kalisalak. Di Kalisalak dalam penghasilan itu kemudian Syekh Ahmad Rifai membangun pesantren dan mengarang kitab sebanyak 69 buah. Ada yang besar sampai 6 jilid dan ada yang hanya beberapa koras saja atau beberapa halaman saja. Pada hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kitab-kitabnya juga membangun santri-santrinya supaya benci kepada penjajah dan
makan bersama dengan Kiai Wojo. Di dalam makam Kiai Wojo itu ada 72 orang tentara yang diasingkan, tentara dari Wojo. Jadi termasuk siapa dari kami diasingkan dari luar desa. Hadirin sekalian yang kami hormati, setelah pesantren dibakar dan kitab-kitab dirampas sebahagiannya ada di negeri Belanda, dan yang menemukan Profesor Dr. Abdul Jamil ketika mengadakan penelitian tentang Syekh Ahmad Rifai. Dari warga Rifainya sendiri, Kiai Rifainya belum pernah ke Belanda dan belum pernah memeriksa karya-karya Syekh Ahmad Rifai yang dirampas Belanda. Kami dari pengurus Rifainya pernah memohon kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil kembali karya-karya Syekh Ahmad Rifai sebagai milik bangsa yang dirampas, tapi belum berhasil sampai dengan hari ini. Jadi masih banyak hanya nama-nama kitab yang sudah ada, kemudian ternyata kitabnya di tangan para kiai tidak ada, yaitu masih di negeri Belanda. Dari 69 itu baru ditemukan hanya 27 kitab saja di sini. Ini Ustaz Yudi barangkali untuk apa namanya, apa itu PW Rifai, kemudian ada PW Rifai-nya, kemudian PW Rifai-nya. Itu ceritanya para santri ini pada tahun 1990 itu mendeklarasikan sebuah organisasi yang didorong dari Festival Istiqlal Jakarta dan Seminar Nasional di Yogyakarta. Dari peserta seminar merekomendasikan bahwa santri-santri Syekh Rifai agar mendirikan organisasi dan kemudian mengusulkan Syekh Rifai dianugerahi pahlawan nasional. Dari tahun 1990 ketika organisasi ini dibangun, baru berhasil penganugerahan pahlawan nasional untuk tokoh sentral Rifainya atau Syekh Ahmad Rifai pada tahun 2004 ketika SBY baru naik jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan anugerah pahlawan nasional untuk Syekh Ahmad Rifai. Tentang akidah, ini Ustaz Yudi, bahwa setiap kitab Syekh Ahmad Rifai ditulis bahwa menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi disebutkan Syafi'i madhabe ahli sunni tarekat. Setiap kitabnya selalu di awal-awal disebutkan seperti itu. Jadi artinya bahwa akidah Syekh Ahmad Rifai sama dengan Nahdlatul Ulama, sama dengan yang lain-lain, karena memang satu rumpun, yaitu beliau adalah lingkungan dari pondok pesantren di Kaliwungu, dan bahkan dari sumber pertama yaitu pendiri pondok pesantren yang kebetulan menjadi kakak ipar dari Syekh Ahmad Rifai. Saya kira ini sebagai sebuah pendahuluan. Ustaz Yudi barangkali belum mengenal Rifai itu yang paling banyak di Jawa Tengah. Dari 27 kabupaten kota ada 24 itu ada warga Rifai. Dibanding dengan PUI di Jawa Barat, lebih banyak Rifai di Jawa Tengah. Dan kemudian sekarang Rifai sudah ada di 18 provinsi. Masih ada di provinsi-provinsi yang belum berdiri organisasi, tetapi warga Rifainya ada. Para hadirin sekalian yang kami hormati, ini yang ingin kami sampaikan, dan mudah-mudahan nanti pencerahan dari Ustaz Yudi